Kejaksaan Agung 4 miliar lu mau nawar. Lu ada gila-gilanya. Sambo aja kena loh. Emang lu siapa? Emang lu punya kekuatan di atasnya Pak Sambo? Hah? Ferdi Sambo aja kena, Sun. Sun, udah gak ada jalan keluar ya? Makanya lu sekarang ngajuin prapit. Pakai nawarin emak gue 5M. 20M aja dilepeh sama emak gue apalagi cuma 5M. Dah. Pokoknya kasus ini harus kita kawal sampai tuntas. Enak aja NM aja yang diduga 4M aja bisa ditahan. Ya, padahal dia tidak menipu masyarakat. Nah ini yang jelas-jelas dia menipu masyarakat sampai dengan ratusan miliar. Masa kagak ditahan-tahan? Di mana letak keadilannya? Keadilannya, sampai kepleset lidah gua nih. Dah. Jadi nanti tanggal 2 Februari kita harus tetap kawal ya di Pengadilan Jakarta Selatan ya. Jangan yang namanya kasih kendor netizen Indonesia. Datengin, kita dampingi sampai benar-benar kita dapat yang namanya keadilan. NM aja bisa ditahan padahal dia tidak menipu masyarakat. Nah ini ya yang jelas-jelas diduga menipu masyarakat. Kita semua temannya kita semua nggak lurus semua. Jaksanya sendiri pernah beli tomat busuk apa nggak loro hati. Aduh. Jaksanya pernah bilang, "Dok, saya beli tomat busuknya dia itu berapa juta?" gitu. Lu sendiri udah bohongin tentang kejaksaan, Sun, asal lu tahu, Sun. Pengen tak pites menan kuy, Tau nggak? Nanti kalau misalnya saksinya ternyata orang jaksa gimana? Gitu, Ada yang minta 50.000. Gak bisa lah, ngadi-ngadi lu. Gak mungkin lah. 114.000 boleh nggak gue? 114. 119 kali ya? 119. Tapi jangan banyak-banyak. 25 aja. 25M lah kalau mau nyuap Kajati. Masih sopan lah ya. Masih sopan. Meskipun nggak mungkin diterima. Nah, minimal sopan guys. Minimal kesopanan dulu lah didahulukan. Adab, etika. Adab dan etika itu didahulukan. Ya. Masa adoptif 50 miliar lu ini 4M, jomplang banget gitu loh, Sun. Jomplang banget gitu. Yang ngikutin berita apa ya? Kayaknya ya. Itu udah isunya udah gede ya. Itu di mana-mana media udah gede. Jadi lu kalau mau ngasih Kajati ya, itu ya setidaknya minimal di 25M, harga sopan lah ya. Suap sopan lah namanya, sebutannya suap sopan lah ya, meskipun Kajatinya nggak terima. Berarti bilang dari sekarang ya, Kajatinya nggak bakalan terima. Orang-orang kejaksaan Kajati, Kejaksaan Agung, Kejagung. Kamu kenal nggak sama Kejagungnya, Sun? Mau Dotif kenalin sama Kejagungnya? Mau Dotif kenalin sama Kejagungnya, mau nggak, Sun? Ya, nggak laku duitnya kamu. Dotif pastikan nggak laku. Dah, paham? Gemini 80, semangat Dotifku, semangat, kamu juga semangat ya. Semangat. Ini sudah malam guys, kalau misalnya kalian mau butuh apa, kalian tinggal ngomong, habis itu nanti Dotif end live ya. Udah malam waktunya kalian bobo. Ya, untuk kalian bobo, yang penting kalian sudah mendengarkan tadi pernyataan Dotif bahwa Sunil kalau ingin menyuap Dotif 4 juta dolar Singapura di tanggal 32 Januari di jam 2 pagi. Ya, dah, paham? Jelas? Ya, terus kalau bisa kamu bawa OTT, jadi biar OTT. Jadi nanti kamu bawa Mpok Lela sama jaksa. Kita rame-rame habis gitu OTT ya. Kalau perlu tes urin sekalian. Waduh, lengkap banget. Night cream dok kok perih di muka aku ya? Senin sama Kamis doang pakainya. Nah, Kak Bunda. Kalau enggak kamu pakai moisturizer karena emang dosisnya tinggi banget itu. Guys, Dotif kalau bikin itu bukan skincare biasa ya. Jangan kalian samakan formulasinya Dotif itu sama seperti formulasi yang kalian beli paketan 100.000, 150.000, enggak kayak gitu. Ya, produknya Dotif itu produk kayak seperti kalian ke klinik. Ya, Dotif bikin itu untuk menghemat biaya kalian ke klinik ceritanya itu. Ya, jadi beneran dosisnya kuat tapi masih bisa dijual di secara umum, namanya medical grade skincare. Jadi masih bisa dijual gitu loh. Ya. Ngasih professional grade skincare maksudnya Dotif. Kan gak sopan amat lu ngasih Kejaksaan Agung 4 miliar lu mau nawar. Lu ada gila-gilanya. Sambo aja kena loh. Emang lu siapa? Emang lu punya kekuatan di atasnya Pak Sambo? Ferdi Sambo aja kena, Sun.
Ya, terus kamu merasa dengan Markusnya Nepos nolongin kamu. Nepos itu bukan siapa-siapa. Tuh, dibilangin kok kamu tuh nggak Nepos itu kayak ini loh. Butiran debu buat di mata Doktif, kayak lu juga butiran debu. Hah? Gue dikasih tahu loh kunci-kuncinya link Doktif itu siapa. Masih aja Pak Prabowo, nanti foto sama kudanya Bapak Prabowo aja baru langsung klep kalian ya kan? Gitu. Ini udah atensi pusat guys, sampai ke atensi pusat. Nanti Hakim Pengadilan Jakarta Selatan pun akan dipantau, PPATK, KPK, semua akan bergerak untuk mengawal ini. Ratusan miliar loh kerugian masyarakat. Ini akan menjadi sejarah dalam dunia hukum Indonesia. Seseorang dikatakan kebal hukum ternyata keok dan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ini prestasi yang luar biasa ya, yang akan dibuat oleh Pak Asep Edi sebagai Kapolda Metro Jaya yang saat ini sedang dilawan oleh Sunio. Ada gila-gilanya kan Sunio, udah dikasih kesempatan, Polda Metro Jaya udah baik ngasih lu kesempatan buat mundur ya kan, lu lawan Pak Kapoldanya. Hah? Oh, emang lihat aja, yang jelas tanggal 2 Doktif akan pantau di Jakarta Selatan. Untuk hakimnya belum ditentukan guys ya, jadi nanti saat penentuan nama hakim, penentuan nama panitera ya, itu akan Doktif meminta pengawalan dari PPATK, pengawalan dari KPK ya. Kenapa? Hakim Doktif mohon nggak boleh, ini sudah ke Doktif sudah 50 miliar Doktif tolak ya Pak Hakim, kita terang-terangan aja Pak Hakim ya. Jaksa Agung terang-terangan udah 4 miliar, Jaksa Agung ditawarin nggak mau ya, nggak mau, Jaksa Agung nggak mau. Ini udah Doktif itu setiap hal Doktif sampaikan ke kalian, jadi tidak ada yang namanya Doktif itu di belakang ya, nggak ada. Jadi Bang Jeffrey lain kali nggak usah ya, nggak usah berusaha untuk mendekati Doktif mau ngasih duit ini, daripada Doktif ngomong kayak begini kan, dan saksinya tuh banyak. Jadi kalau misalnya saksinya tanya aja sama Bang Rasman, bener nggak omongannya Doktif ini gitu. Jadi lebih baik nggak usah, ikutin aja terus daripada Doktif omongin lagi ke masyarakat, boroknya Sunio keluar lagi, boroknya istrinya keluar lagi gitu. Gimana ngelawan Doktif? Susah ya, susah ya. Doktif akan cerita semuanya ke masyarakat, balikin duit masyarakat nggak ada ampun pokoknya. Mau 5M, 80M, 100 miliar, 250 miliar, kerugiannya itu lebih dari itu, balikin. Kalau kamu nggak bisa balikin, ya udah lu masuk sel, sesimpel itu. Intinya kursi roda. Udah lah. Intinya kursi roda. Udah lah. Intinya kursi roda 3 kali. Udah lah. Intinya kursi roda gitu ya. Persaingan bisnis ini tuh bener-bener memang aneh banget sih. Padahal yang nggak bisa bersaing dengan sehat itu justru yang nggak bisa jualan produk skincare yang aman. Jadi ada brand owner nih yang bandel ya. Jadi karena dia tuh jualannya kok lambat banget, lalu dia datang ke sebuah pabrik maklon. Dia minta ditambahkan obat keras. Dan untungnya pabrik maklon ini jujur, baik. Dia sangat strict. Dan akhirnya dia ditolak dan dia di blacklist. Terus yang kedua, ada merek yang udah pernah masuk list public warning BPOM. Begitu dia dapat produk yang aman dari sebuah pabrik maklon, lalu dia mengoplos pakai obat keras. Jadi dia menyalahgunakan nomor BPOM dari pabrik maklon sebelumnya. Kemudian kena ciduk. Dan akhirnya dia dilaporin polisi oleh pabrik maklon ini. Tapi ya kasusnya menguap gitu aja ya. Kemudian dia pindah ke pabrik maklon yang lain. Sama. Begitu dapat nomor izin edar, dia ngoplos lagi, keciduk lagi. Lalu ada lagi nih, ada satu merek yang dia itu ada bahan berbahaya seperti itu. Kemudian dia bermasalah dengan owner pabrik problematik. Kemudian dia mau pindah ke pabrik maklon lain. Dan you know what? Pabrik maklon ini langsung menolak si brand owner ini karena sebelumnya maklon di tempat pabrik problematik ini. Jadi orang-orang yang sudah kecanduan, owner-owner yang udah sekali melanggar ya, udah keenakan jual produk berbahaya, dia itu sulit untuk tobat. Dia tuh akan selalu cari celah. Jadi mereka inilah justru yang nggak bisa bersaing dengan sehat dengan cara yang legal. Makanya mereka menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti ini. Nah ini juga koreksi buat BPOM ya. Harusnya dilihat dari konteksnya. Pada saat ada review, ini yang dibahas adalah produk yang berbahaya atau tidak gitu. Kalau memang produknya itu jelas banget nggak ada nomor izin edar BPOM-nya, ya berarti ya itu bukan masalah persaingan bisnis. Atau misalnya membahas produk yang sudah dirilis oleh BPOM bahwa itu mengandung bahan berbahaya,
dibahas loh dampaknya seperti apa, masih dibilang persaingan bisnis. Nah, itu kan sesuatu yang sangat aneh ya.